Tidak semua orang yang terlihat tenang sedang menjalani hidup yang mudah. Di balik senyum yang sederhana, seringkali ada perjuangan yang tidak banyak diceritakan. Ada proses panjang, keraguan, kelelahan, hingga usaha untuk terus bertahan ketika keadaan tidak selalu sesuai harapan. Hal itulah yang juga dirasakan banyak anak muda saat ini. Mereka sedang berusaha mengejar cita-cita, menyelesaikan pendidikan, sekaligus mempersiapkan masa depan yang mereka impikan. Salah satunya adalah Nadia Angelika. Di usia 22 tahun, mahasiswi kebidanan Universitas Padjadjaran ini tengah menjalani fase penting dalam hidupnya. Hari-harinya kini diisi dengan skripsi, praktik lapangan, hingga berbagai persiapan menuju dunia profesional. Di tengah kesibukan tersebut, Nadia berusaha menjaga keseimbangan hidup dengan melakukan aktivitas yang ia sukai, seperti lari dan pilates. Halo, aku Nadia Angelika, mahasiswa kebidanan dari Universitas Padjadjaran. Nah, aku ini umur 22 tahun, kelahiran 2004. Kalau untuk sekarang kesibukan aku di semester akhir ini untuk sekarang adalah skripsian, dan juga akhir-akhir ini aku lagi suka balancing sama olahraga sih, kayak lari dan pilates. Sekilas, Nadia terlihat sebagai sosok yang tenang dan pemalu. Namun ketika mulai mengenalnya lebih dekat, ia adalah pribadi yang hangat dan memiliki semangat besar untuk terus berkembang. Ketertarikannya pada dunia kebidanan berawal dari kecintaannya terhadap bidang kesehatan. Baginya, menjadi bidan bukan hanya soal pekerjaan. Lebih dari itu, ada kesempatan untuk hadir dan membantu orang lain dalam momen-momen paling berharga dalam kehidupan mereka. Oke, jadi untuk kebidanan sendiri, emang pertamanya itu aku suka banget di dunia kesehatan. Lalu kan as a woman pasti kita nantinya akan melahirkan dan juga hamil ya gitu ya. Jadi mungkin aku memilih ini karena pasti ini dekat banget nih sama aku, dan juga aku tuh orang yang ingin banget membantu, ingin banget ikut terlibat membantu yang ada di dalam momen-momen bahagia orang lain. Mulai dari mendampingi ibu selama masa kehamilan hingga menyaksikan lahirnya kehidupan baru. Namun perjalanan menjadi seorang bidan tentu tidak selalu mudah. Kuliah kebidanan tidak hanya diisi dengan kegiatan belajar di kelas. Ada praktik lapangan, jadwal jaga, ujian yang rutin, hingga tuntutan kedisiplinan yang tinggi. Tak jarang, waktu istirahat harus dikorbankan demi menyelesaikan tanggung jawab yang ada. Di balik semua itu, Nadia mengaku pernah mengalami keraguan. Ada masa ketika ia mempertanyakan kemampuannya sendiri dan merasa takut menghadapi tantangan berikutnya. Tetapi, ia memilih untuk tidak berhenti. Menurutnya, setiap proses pasti memiliki tantangan masing-masing. Yang terpenting adalah tetap bergerak maju, meskipun perlahan. Karena baginya, progres kecil tetap lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Mungkin orang-orang pasti ngeliatnya cuma happy-nya aja ya, tapi kan di balik itu pasti ada yang kita lagi overthinking lah, terus ngerasa, kayaknya aku kurang ya, aku nggak bisa deh ngelanjutin ini. Tapi balik lagi ya sama diri kita sendiri, kalau kita percaya dan juga kita mendapat lingkungan yang baik di sekitar kita, itu pasti kita bakal berjalan baik ke depannya gitu. Sebenarnya mas sering banget ya ragu, bisa nggak ya lanjut ke praktik yang selanjutnya, bisa nggak ya ini itu. Tapi emang kita harus tetap percaya sih dalam diri kita, dalam proses ini tuh pasti kita bisa lanjut nih dalam ngelakuin sesuatu gitu. Jadi mungkin bisa pelan-pelan aja ngerjain progresnya, tapi tetap ada progres gitu. Prinsip itulah yang terus ia pegang hingga hari ini. Ia percaya bahwa suatu saat nanti dirinya di masa depan akan berterima kasih karena tidak menyerah di tengah jalan. Selama menjalani pendidikan kebidanan, Nadia belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik atau kemampuan memahami teori. Ada banyak hal lain yang sama pentingnya, seperti disiplin, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan menghadapi situasi yang tidak selalu bisa diprediksi. Pengalaman praktik di lapangan menjadi salah satu pelajaran terbesar dalam perjalanannya. Di sana, ia belajar bahwa setiap pasien memiliki cerita yang berbeda.
Setiap kondisi membutuhkan perhatian yang berbeda, dan setiap keputusan harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Semua pengalaman itu perlahan membentuk cara pandangnya terhadap profesi yang akan ia jalani di masa depan. Selain dunia pendidikan, Bandung juga memiliki tempat tersendiri di hati Nadia. Ia menggambarkan Bandung sebagai kota yang romantis, nyaman, dan penuh kehidupan. Bukan hanya karena suasana kotanya yang sejuk dan menyenangkan, tetapi juga karena lingkungan yang membuat seseorang merasa diterima. Menurut Nadia, Bandung memberikan ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan yang berlebihan. Di kota inilah, ia menjalani banyak proses penting dalam hidupnya, mulai dari belajar menjadi lebih mandiri, menghadapi tantangan akademik, hingga mengenal lebih jauh siapa dirinya sebenarnya. Karena itu, Bandung bukan hanya sekadar tempat menempuh pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan pembentukan dirinya sebagai pribadi. Kata buat Bandung sih sebenarnya mungkin romantic, cozy, and lively ya. Karena di Bandung sendiri tuh orang-orangnya tuh sangat positive vibes, dan juga emang di sini tuh creativity-nya tuh sangat tinggi, dan ini tuh cocok banget kota yang bikin kita nyaman dan mau grow di sini gitu. Oke, menurut aku sih orang-orangnya ya, pertamanya tuh orang-orangnya banget, karena di sini tuh orang-orangnya punya energi yang santai tapi bikin kita tetap produktif. Nah, itu tuh sangat membantu karakter kita gitu loh, self development kita di sini. Nah, dan juga tuh di Bandung tuh ngerasa homey banget, jadi kita tuh nggak ke pressure apa-apa, walaupun kita mau kerja, mau gimana pun kita tetap ngerasa kita homey gitu. Kedepan, Nadia memiliki harapan untuk berkontribusi lebih besar dalam bidang kesehatan ibu dan anak, terutama dalam memberikan edukasi mengenai tumbuh kembang anak kepada masyarakat. Menurutnya, kesehatan anak tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan semata. Peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses tumbuh kembang seorang anak. Karena itu, ia berharap suatu hari nanti dapat membantu lebih banyak keluarga memahami pentingnya pendampingan dan stimulasi sejak usia dini. Bagi Nadia, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan di tengah semua kesibukan serta proses yang sedang dijalani, ada satu keyakinan sederhana yang terus ia pegang, bahwa setiap perjuangan memiliki alasan, bahwa setiap langkah yang dilakukan hari ini akan membawa seseorang lebih dekat pada mimpinya, dan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan dan terus melangkah ketika banyak alasan untuk berhenti mulai bermunculan. Saya lanjut ke praktik yang selanjutnya, bisa nggak ya ini itu, tapi emang kita harus tetap percaya sih dalam diri kita, dalam proses ini tuh pasti kita bisa lanjut nih dalam ngelakuin sesuatu gitu. Jadi mungkin bisa pelan-pelan aja ngerjain progresnya, tapi tetap ada progres gitu. Aku tahu sih versi diri aku ke depannya itu pasti bakal berterima kasih kalau aku nggak menyerah sekarang. Terus juga aku selalu percaya sih semua proses ini tuh pasti ada alasannya gitu. Pesan Nadia untuk siapapun yang sedang berjuang hari ini juga sederhana. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan nikmati setiap proses yang sedang dijalani. Karena suatu hari nanti, semua usaha yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi alasan terbesar untuk bersyukur di masa depan. Oke, satu pesan singkat mungkin harus tetap semangat, jangan menyerah, dan nikmati aja prosesnya, karena aku yakin pasti itu akan berhasil di kemudian hari.